Selamat datang di podcast Ngopi. Nah, kita kali ini akan bahas tentang insecurity. Sebelum kita melihat orang lain kayak, wah itu keren nih, bisa ini, itu. Jadi kita lihat dulu diri kita sendiri, kita kira-kira bisanya apa gitu. Nah, untuk kelebihan setiap orang itu kan juga berbeda. Jadi, lebih baik kita itu meningkatkan kelebihan dari diri kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol santai perkara isu. Podcast Ngopi ini merupakan perbincangan santai seputar isu-isu yang terjadi di sekitar kita antara Departemen Kastrat bersama dengan narasumber yang pastinya kece abis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahayu Widianisi dan rekan saya Haidir Pencora Nanta Bagaskara. Kita kali ini bakalan bahas apa nih, Kun? Nah, kita kali ini akan bahas tentang insecurity. Nah, menarik nih. Zaman sekarang siapa sih yang nggak pernah insecure? Nah, kalau ada nih, perlu belajar nih sama orang itu. Kali ini kita kedatangan narasumber dari finalis kita FMIPA tahun 2020. Nah, di sini ada Alvin Ghazali sama Renata Wijayanti. Mungkin bisa saya hai dulu. Hai Alvin. Hai Kak Rahayu, kenalin aku Alvin Ghazali dari Fisika 19. Halo Renata. Halo, kenalin aku Renata dari Matematika Angkatan 19. Nah, mungkin sebelum itu ya, dari Kak Alvin sama Kak Renata sendiri. Dari Kak Alvin sama Renata ini pernah insecure nggak? Mungkin dari Alvin dulu. Ya pastinya ya kan, aku kan cuman kayak mahasiswa biasa gitu. Pasti ya kayak pekerjaanku ya kadang-kadang insecure, terus kadang overthinking dan lain sebagainya. Kalau insecure ya pastinya pernah sih. Kalau untuk Kak Haidir, pernah nggak insecure kira-kira? Nah, kalau aku sendiri nih pernah sekali 2 kali gitu. Insecureku ini mungkin dari melihat kayak mungkin sekarang ini aja ya. Ini aku podcast sama Kak Renata sama Kak Alvin aja insecure. Aduh. Ini ya aku kayak merasa minder gitu loh. Dari aku udah ngobrol sama kita FMIPA gitu. Nah, itu aja aku insecure gitu. Mungkin dari Kak Renata gimana, Kak Ren? Oke, kalau insecure itu mah sering aku ya. Jatuhnya bener tadi katanya Alvin. Kalau kita terlalu sering insecure itu, jatuhnya tuh kita lebih sering overthinking kayak gitu. Banyak sih, apalagi cewek ya, namanya cewek itu lebih insecure kadang sama fisik kayak gitu. Terus tapi sih aku akhir-akhir ini juga lebih insecure juga kayak sama proses seseorang kayak gitu. Aku sekarang lebih insecure dalam hal itu gitu sih. Kalau Kak Rahayu sendiri gimana? Sebagai sama-sama cewek nih, insecure-nya gimana? Bener banget. Insecure cewek tuh keseringan tuh tentang fisik ya. Ya sebenarnya standar kecantikan orang kan sebenarnya beda-beda gitu kan. Tapi kita selalu menstandarkan kecantikan orang tuh dalam satu titik gitu. Akhirnya berdampak ke kita kurang cantik nih gitu. Sama sih Kak, bener banget. Ya benar, itu sih emang dialamin cewek itu pasti fisik kayak gitu. Oke, terkait tadi ya itu kan masuk ke pola pikir kita kan, mindset kita sendiri kan. Kemudian Nah, mungkin dari seperti yang dikatakan Kak Renata sama Kak Alvin tadi kan, bahwa Kak Alvin sama Renata pernah insecure. Nah, menurut Kak Alvin sama Kak Renata ini, definisi insecure menurut Kak Alvin sama Kak Renata ini gimana sih? Insecure itu apa? Mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku sih, insecure sendiri itu kayak kondisi kita di mana kita itu kayak
berpikir terlalu keras dan kayak mematok diri kita itu seperti orang lain. Jadi kita itu kayak memandang diri kita sendiri itu kayak membanding-bandingkan kita dengan diri orang lain, padahal kita sendiri itu mesti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggak semuanya yang kita patok sendiri soal seseorang gitu. Itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama dengan halnya kita, mungkin kita juga akan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, baik itu kelebihan dari fisik, akademis, skill dan lain sebagainya. Gitu sih kalau insecure. Jadi kayak keadaan kita itu kayak mematok kita harus seperti dengan orang lain, seperti itu. Mungkin kalau dari Kak Renata gitu. Oke, kalau menurut aku itu insecure itu gini deh. Insecure itu sebenarnya bukan berasal dari orang lain ataupun diri kita sendiri. Cuman menurut aku itu insecure itu lebih kepada berasal dari mindset kita masing-masing kayak gitu. Nah, menurut aku insecure itu lebih ke rasa takut ya, utamanya kayak rasa takut salah kayak gitu. Apalagi kita juga dituntut sama lingkungan kita atau bahkan lingkungan keluarga sekalipun itu menjadi orang yang lebih perfect kayak gitu, harus jadi orang yang lebih perfect. Nah, dari hal-hal sekecil itu pun itu juga apa ya, juga sebagai sumber buat kita itu insecure kayak gitu. Dan insecure itu juga menurutku itu gak cuman kayak insecure fisik aja, jadi bisa kayak insecure terhadap public speaking-nya seorang atau good attitude-nya seseorang atau lebih juga kepada grow mindset-nya seseorang kayak gitu. Jadi pada dasarnya sih menurutku insecure itu lebih kepada kayak rasa takut ya, cenderungnya juga rasa takut salah kayak gitu, menurutku seperti itu. Tadi Kak Renata bilang ya kalau sebenarnya insecure itu bukan dari orang lain ataupun diri sendiri. Nah, kalau kasusnya seperti zaman sekarang media sosial, siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai media sosial gitu? Media sosial tuh zaman sekarang tuh dianggap sebagai ya galeri gitu. Orang-orang di media sosial pasti nunjukin baik-baiknya doang. Nah, itu tentunya ya sebagai kita sebagai penonton tentunya nganggap kayak wah orang itu gini ya gitu, timbul rasa insecure seperti itu. Menurut Kak Renata itu gimana? Nah, menurut aku kita juga harus bisa bedain antara insecure sama iri nih. Nah, insecure sama iri itu beda. Nah, kalau misalnya kita lihat media sosial itu intinya kita lebih cenderung kepada iri, bukan insecure kayak gitu. Itu menurut aku ya. Jadi dalam bermedia sosial kita juga harus bisa ambil dua perspektif ya. Kita mau bisa ambil dampak negatifnya atau dampak positifnya. Cuma lebih baik kita ambil yang dampak positifnya aja. Jadi misalnya nih kita lihat di medsos kayak misalnya orang di umur kita sekitar umur 20 atau 21 tahun dia itu udah sukses jadi influencer, udah bisa dapat penghasilan sendiri kayak gitu-gitu, bisa traveling ke luar negeri. Nah, itu tuh insecure itu harus kayak gitu. Insecure dalam hal itu tuh harus, karena kalau misalnya kita insecure lihat orang-orang kayak gitu kan otomatis kita semangat nih berusaha, ya apa caranya kita itu bisa jadi kayak dia gitu, kita prosesnya bisa sama kayak dia, jadi gitu. Insecure di media sosial itu ambil hal yang positifnya aja. Kalau misalnya kayak gaya hidup, fashion dan lain-lain itu tergantung dari kita masing-masing ya, mindsetnya kita itu gimana gitu. Menurut aku kayak gitu. Mungkin dari Alvin kayak gimana? Kalau dari aku sendiri sih kurang lebihnya sama. Asalkan itu juga lagi mau nambahin, kalau kita seandainya kita melihat dari postingan seseorang nih di media sosial, contohnya di Instagram, itu jangan dibuat kita insecure terus. Jadi nggak apa-apa kita insecure, karena itu menurutku insecure itu adalah salah satu batu loncatan kita untuk kita terus berkembang gitu. Jadi kita, temanku yang ini bisa nih menang PKM contohnya ya, berarti
kan kita sama-sama makan nasi gitu loh. Jadi berarti aku bisa juga kalau berusaha, kita bisa juga sama-sama menang PKM gitu kan. Tapi yang nggak boleh itu kayak kita terus insecure, lihat postingan seseorang terus nih insecure, lihat ada yang prestasi sedikit insecure, ada yang cantik dikit insecure. Nah itu kalau terus-terusan kita insecure dan nggak ada kayak usaha kita untuk meraih sesuatu biar kita lebih percaya diri, itu kan ujung-ujungnya kita jadi kayak ke overthinking gitu. Jadi malah bukannya kita insecure itu kita jadikan batu loncatan, malah kita jadi kayak terus berdiam diri gitu loh di zona nyaman kita dan kita tidak mau berkembang gitu sih menurut aku tambahannya gitu. Mungkin ada kata-kata yang menarik nih Kak. Mungkin dari sini kan insecure itu bisa buat jadi kayak penyemangat buat melatih kekurangan kita ya. Tapi sebenarnya itu ada juga yang kayak gini. Dari insecure tadi sebenarnya kita punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi kita cenderung insecure pada kekurangan diri kita. Jadi kita mencoba merubah kekurangan tersebut menjadi lebih baik. Tapi kita sebenarnya gara-gara insecure tadi yang kita merubah kekurangan kita, akhirnya kita punya kelebihan yang tidak terurus kayak gitu. Itu menurut Kakak gimana? Jadi kita punya kelebihan sebenarnya, tapi gara-gara kita insecure pada orang lain, jadi kelebihan itu tidak dimanfaatkan. Nah itu menurut kakak-kakak gimana? Mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau kita terlalu fokus pada kelebihan, kan kayak tadi yang disampaikan sama Kak Haidir, kan itu kayak kita intinya kayak terlalu fokus sama kelebihan orang lain sehingga kita lupa bahwa kita itu juga punya nih kelebihan diri sendiri yang tidak dimiliki orang lain. Nah gitu kan. Jadi kalau gitu sih menurut aku lebih baik kita itu sebelum kita memandang orang lain atau mengurusi hidup orang lain, pertama itu kita urusi dulu diri kita sendiri. Kita apa sih yang bisa yang kita miliki kelebihannya. Jadi sebelum kita kayak memandang orang, oh ini kok bisa nyanyi ya, kok bisa gitar, kok bisa public speakingnya bagus, kok bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kira-kira pertama kita lihat dulu, oh berarti waduh, Alvin nge-lag nih. Iya, kayaknya Alvin ada gangguan kita sinyal itu deh. oh iya. Oke. Iya. Iya nge-lag. Lancar, udah lancar lah. Aman. Lanjut. Jadi pertama kita itu kayak cari dulu kelebihan kita. Oh kalau si A itu kelebihannya di sini, kira-kira aku apa ya? Jadi kayak kita mengevaluasi diri kita sendiri, kita lebih condongnya itu kemana, atau ke arah seni atau akademik atau public speaking atau dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita melihat orang lain kayak wah itu keren nih bisa ini itu, jadi kita lihat dulu diri kita sendiri, kita kira-kira bisanya apa. Jadi jangan sampai kita terlalu obsesi pada kelebihan orang lain, jadi kayak kita mengikuti apa yang dicapai orang lain hingga kita lupa bahwa aslinya diri kita sendiri itu bisa loh punya kelebihan prestasi lain tapi di bidang lain, nggak sama teman yang kita lihat di media sosial atau di lain sebagainya seperti itu. Jadi usahakan kayak lebih mengenal diri sendiri dulu daripada kita melihat orang lain. Mungkin kalau dari Kak Renata sendiri gimana nih Kak? Oke, bener banget sih katanya Kak Alvin. Aku cuma mau nambahin aja. Kalau misalnya kekurangan seseorang, itu kan kita juga lebih sering insecure ya sama kekurangan diri kita sendiri. Nah, jalan satu-satunya itu buat kita meningkatkan kemampuan kita atau mengurangi kekurangan kita, itu caranya melatih ya. Kayak misalnya aku tuh kekuranganku tuh banyak, terutama kayak di public speaking sama bahasa Inggris. Aku tuh kurang banget, minim banget. Jadi jalan satu-satunya buat kita ngurangi rasa insecure kita yaitu melatih diri kita gitu. Apa sih salahnya berlatih? Padahal dengan berlatih itu berarti juga tempatnya kita salah kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah kelebihan orang lain,
ya sebenarnya sih ya insecure juga ya, kayak dia kemampuan dia itu kok lebih dari aku ya gitu, bahasa Inggrisnya dia kok lancar banget, cus gitu, terus habis itu dia tuh banyak prestasinya gitu, sedangkan aku cuman diem aja nggak ngapa-ngapain. Nah ya justru itu buat jadi apa ya, semangat buat kita sendiri, buat kita itu bisa improvement gitu, improvement diri kita sendiri. Dan itu dari kita lihat kelebihan-kelebihan orang lain, otomatis kan kita cemas ya. Justru rasa cemas itu yang mengharuskan kita buat melatih diri kita gitu. Nah untuk kelebihan setiap orang itu jangan juga berbeda. Jadi lebih baik kita itu meningkatkan kelebihan dari diri kita itu sesuai sama kemampuan kita, sesuai sama bidang kita. Kayak tadi Kak Alvin bilang, misalnya nih kelebihan aku di nari, sedangkan yang lainnya itu di nyanyi gitu. Jangan paksain diri kita buat kita itu bisa nyanyi gitu. Kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita miliki, kelebihan yang kita miliki kayak gitu. Jadi apa sih salahnya buat berlatih biar kekurangan kita itu semakin lama itu semakin menipis, semakin berkurang kayak gitu. Mungkin dari Kak Rahayu atau Kak Haidir nih ada pendapat lainnya tentang keinsecurean kita ngelihat kelebihan orang lain kayak gitu. Nah, menurutku sendiri ya, melihat kelebihan orang lain itu, aku sebenarnya juga nggak setuju gitu loh dari pendapat Kak Alvin sama Kak Renata. Jadi kita harus melihat kelebihan kita diri sendiri dulu. Tapi sebenarnya aku juga kayak di masyarakat ini ya, memang kita udah banyak yang kayak gini. Kita udah fokus sama kelebihan kita sendiri, kita udah moles kelebihan sendiri. Tapi banyak orang yang kayak nggak support kita, kayak misal ada yang dikit-dikit kayak bilang, oh kok bahasa Inggrismu kok jelek sih Kun, atau Kun kok nilaimu kayak gini, Kun kapan nikah. Nah, mungkin kayak gitu kan juga kayak bikin kita insecure juga nih. Nah kayak gitu, itu menurut kalian gimana? Soalnya aku juga udah berusaha ya, kayak misal aku udah berusaha, aku kurang dalam hal ini, aku udah berusaha, aku kurang dalam hal ini, aku udah berusaha juga. Tapi banyak juga orang yang gak mensupport, orang lain yang emang gak peduli sama kita, tapi dia kayak nyinyirin gitu loh istilahnya. Nah itu yang problematikanya itu ya. Nah kayak gitu menurut kalian gimana? Nah mungkin ya mungkin dari Kak Renata gitu kan, menanggapi kayak di masyarakat ini yang banyak nyinyirin kita atau mungkin kurang support kelebihan kita atau mungkin kekurangan kita gitu. Gimana Ren? Oke, kalau menurut aku sih buat orang-orang yang nggak support kemampuan kita, terus habis itu sering bukan ngejelekin sih, kayaknya lebih sering ngejek gitu ya, ngejek kita kayak yang tadi Kak Heidi bilang kayak kapan nikah atau gak support sama kemampuan kita, itu ya udahlah gak usah didengerin gitu loh. Ya benar sih, emang hidup kita tuh bermasyarakat juga sama orang, cuman ada beberapa hal yang gak harus kita dengerin, gak harus kita ambil hati kayak gitu. Dan toh pun hidup kita ya maksudnya itu juga masalah kayak gitu, itu kan kayak masalah pribadi sih menurut aku. Jadi ya itu ya urusan diri kita sendiri gitu ya, kita pinter-pinter aja buat memilah dan memilih omongannya orang gitu. Kita harus bisa menerima dalam hal positif, support ataupun dukungan dari teman ataupun keluarga, itu tuh ya harus kita ambil. Sedangkan kayak omongan negatif kayak gitu ya udahlah, kita nggak usah dengerin gitu. Justru kalau misalnya kita dengerin, itu malah kita tuh tambah insecure, tambah overthinking kayak gitu, dan cenderung minder kayak gitu sih menurut aku. Jadi nggak usah didengerin aja. Lebih baik kita memilih buat gak dengerin, gak ngeliat, gak mau tahu, daripada kita itu menyakiti hati kita sendiri kayak gitu. Kalau menurut Kak Alvin gimana? Iya, kalau menurut aku sendiri sih sama sih kayak Kak Renata. Jadi ada kalanya kita itu harus kayak memilah dan memilih
apa sih yang harus kita dengerin dari teman kita, walaupun itu kayak teman baik kita. Kan ada nih kadang walaupun sahabatan nih, kadang itu ada sahabat yang masih kalau lihat temennya itu mau berusaha lebih baik itu masih dinyinyirin gitu, ngapain sih kamu gitu. Ya udah sih, biasanya kan ngerjain tugas contohnya, biasanya kan mepet-mepet, ngapain sih jauh-jauh hari. Biasanya kalau mau hijrah nih kadang teman-teman kayak mau, biasanya yang wanita biasanya kayak mau lebih syar'i, ngapain sih syar'i, biasanya kayak maksudnya bajunya yang biasa-biasa aja, ngapain syar'i gitu. Kalau gitu sih dari diri kita sendiri itu pandai-pandai untuk memilah dan memilih omongan dari teman kita, walaupun itu sahabat kita atau teman terdekat kita, teman terdekat kita maupun keluarga kita itu kalau sekiranya itu omongannya baik bagi diri kita sendiri itu kita ambil. Kalau seandainya dia hanya nyinyirin, iri dan lain sebagainya itu kita buang aja. Jadi nggak usah dipikirin gitu loh. Jadi kayak apa ya, kalau bahasa kalau bahasanya itu apa, kayak cuek. Jadi kalau kita ketika dengerin omongan orang yang buruk tentang kita atau kayak nyinyir, itu kita usahakan kita cuek pada orang tersebut gitu. Kalau seandainya terus-terusan walaupun kita udah berusaha mau baik gitu, kayak lebih baik, teman kita tetap gitu, itu kayak cenderungnya lebih ke toksik gitu ya, pertemanannya. Jadi usahakan kita tetap berteman tapi agak menjauh gitu aja. Soalnya itu kayak kayak pertemanannya kalau sampai gitu itu kayak jatuhnya itu ke toksik gitu. Jadi mendingan dijauhi tapi tetap berteman, tapi mungkin kayak agak ada jarak sedikit gitu. Itu sih. Iya, terkait yang udah dipaparkan Kak Renata sama Kak Alvin tadi ya, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh lingkungan? Tadi yang udah disebutin ada keluarga ya, ada teman yang sampai mungkin toksik gitu. Nah, seberapa besar sih faktor lingkungan bagi insecurity yang akan timbul bagi kalian? Mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku sih kayak besar banget gitu pengaruh dari lingkungan, kayak keluarga kita, teman kita, atau sosial media kita bagi rasa insecurity gitu, kayak intensitas insecure kita setiap harinya. Jadi kenapa sih kok bisa tinggi gitu, kok bisa ngaruhnya banyak? Karena insecure sendiri kan kadang ada kalanya kita kan, terutama nih yang biasanya dialami kan karena melihat seseorang itu kayak terdapat kelebihan akan hal sesuatu. Jadi ketika kita, teman-teman kita sendiri itu banyak yang yang memiliki kelebihan akan hal sesuatu atau prestasi dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung atau tanpa kita sadari itu kita pasti akan ada rasa insecure. Oh, kok bisa sih teman kita gini, kok aku stagnan tetap di sini, kok bisa sih temanku bisa prestasinya ini itu, kok aku tetap gini. Jadi kayak teman sama lingkungan itu sangat berpengaruh sih. Jadi ya kayak hal yang tadi itu kayak yang disampaikan sama Kak Renata, jadi usahakan itu insecure itu dijadikan batu loncatan. Jadi ketika kita melihat teman kita yang lainnya itu prestasi atau dapat kelebihan, usahakan kita itu juga bisa mengembangkan kelebihan kita yang kita miliki sendiri. Oke, kalau menurut aku itu pengaruh dari lingkungan itu besar banget ya buat rasa insecure gitu. Ya bener kata Kak Alvin, apalagi kayak dalam lingkungan pertemanan gitu ya, circle teman, terus habis itu juga lingkungan keluarga, itu pengaruh banget buat rasa insecure gitu. Nah, tapi perlu diingat juga kalau misalnya kita tuh jangan terlalu menuntut dan menuruti kata-kata orang di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita manut aja nih, ikut
keikut sama arus omongannya teman-teman atau misalnya orang terdekat kita, itu pasti kita tuh malah bukan berusaha buat jadi diri kita sendiri, itu malah kita tuh berusaha buat apa caranya itu kita tuh jadi orang yang lebih perfect gitu. Kita dituntut jadi orang yang lebih perfect, dan itu bisa kalau misalnya kita ngikutin apa katanya orang, kita tuh bisa kerasa lebih capek, dan juga kita itu karena kita dituntut buat perfect, kita ngikutin apa katanya orang, kita tuh lama-lama kan ya aku berusaha terus buat ngikutin orang-orang. Nah, lama-lama aku tuh capek, dan itu buat kita tuh gak jadi diri kita sendiri, gak jadi diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi ya benar sih katanya Kak Alvin sama Kakak Rahayu dan Kak Rahayu Kuncoro, bahwasanya memang benar kalau lingkungan terdekat itu pengaruh ya, tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus benar-benar bisa memilih mana itu yang positif buat diri kita, mana yang itu negatif buat diri kita, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita punya circle pertemanan yang cenderung negatif, kayak misalnya nggak dukung apa yang kita lakuin kayak gitu, itu ya usahakan buat menghindar aja, bukan menjauh tapi mencoba untuk menghindar gitu, tetap berteman gitu. Dan kalau misalnya kita punya teman circle yang benar-benar sering mendukung kita, buat kita semangat gitu-gitu, buat kita semangat kuliah, semangat misalnya ikut organisasi atau misalnya event-event lomba-lomba tertentu, kita harus pertahanin juga circle pertemanan kita kayak gitu. Itu sih menurut aku. Nah, mungkin menarik nih Kak ya. Dari yang dikatakan Kak Renata tadi kan ada kata-kata kalau misal kita ada kekurangan yang kita miliki, ya udah kita percaya diri kayak gitu. Terus juga dari yang dikatakan Kak Alvin tadi juga, insecure itu sebenarnya perlu juga kan untuk melatih potensi diri kita sendiri. Nah, sebagai circle pertemanan yang baik, misalkan dari Kak Renata sendiri atau Kak Alvin sendiri memiliki teman yang insecure. Nah, dari teman Kak Renata atau Alvin ini meminta saran kepada Kak Renata gitu, insecure terhadap suatu hal. Nah, dari Kak Alvin atau Renata ini lebih condong memberikan jawaban bahwa ya udah kamu ini memiliki kelebihan ini, ya udah kamu itu pede aja sama kekuranganmu yang ini. Atau Kak Alvin atau Kak Renata lebih ya udah kamu kurang dalam hal ini, gimana caranya kamu harus berusaha meningkatkan hal tersebut. Nah, menurut Kak Renata atau Kak Alvin nih, menanggapi hal tersebut, ada teman yang meminta saran terhadap hal yang dirasa temannya kurang, itu menurut Kak Alvin atau Kak Renata tanggapannya gimana? Sebagai teman yang baik atau support system bagi teman tersebut. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau misalnya support system dari teman-teman itu perlu banget ya. Apalagi kalau misalnya dalam dunia perkuliahan, itu yang paling dekat sama kita itu ya udah teman-teman kita gitu aja kan. Jadi support system dari teman itu perlu banget kayak gitu. Kayak misalnya nih dulu, waktu Duta MIPA ini tahun 2000 berapa ya? 19 ya kalau nggak salah. Nah, tahun 2019 itu juga dulu tuh aku nggak terlalu berminat kan ikut Duta MIPA kayak gitu. Nah, itu ya aku pertama ya karena insecure, karena aku tuh secara fisik ya udah kelihatan banget kan, aku kacamataan tebel kayak gitu. Jadi kan aku pikir kayak, aduh kok aku malu ya, aku kacamataan sedangkan yang lainnya tuh enggak gitu. Jadi aku berpikir kayak ini kayaknya ngaruh banget deh sama penilaian kayak gitu. Terus juga aku tuh insecure sama teman-teman yang lainnya, anak matematika yang ikut Duta MIPA juga. Mereka itu kan public speaking-nya bagus, sedangkan aku itu jarang banget ikut kayak kepanitiaan ataupun organisasi gitu kan. Dan aku juga orangnya tipe-tipe orang yang cuek dan ngomongnya tuh cuman sama orang-orang yang aku kenal gitu. Jadi aku juga nggak pandai banget buat ngomong kayak gitu. Nah, karena teman-temanku nih, terutama teman-teman yang satu angkatan sama teman-teman yang circle aku ini yang bertiga ini support aku kayak bisa kamu tuh pasti bisa Ren gitu. Udah nggak usah ngelihat orang lain gitu. Kalau misalnya kamu kalau misalnya jadi Duta MIPA, itu yang bangga ya diri kamu sama
sama orang lain juga gitu. Kayak kamu tuh harus bisa ngebuktiin ke dirimu sendiri bahwa kamu itu bisa ngebuang rasa insecure kamu bisa ngelawan rasa insecure kamu gitu. Jadi support system dari teman itu perlu banget kalau menurut aku sih kayak gitu. Mungkin dari Kak Alvin gimana nih? Jadi kalau menurut aku sih benar kayak dibilang sama Kak Renata. Jadi support system itu di kayak circle kita itu emang sangat penting gitu loh bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi kalau dulu sih kan aku dulu juga insecure ya waktu dijadiin delegasi oleh angkatanku di Fisika 19 itu dijadiin untuk finalis dari Duta MIPA. Nah itu kayak kan udah mana lihat dari saingan aku sendiri kayak dari matematika, dari kimia, dari biologi, dan dari kakak tingkat juga kan banyak yang udah pintar kayak ngomong bahasa Inggrisnya dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman aku terutama seangkatan itu kayak bilang pasti bisa kok Pin, bisa kamu bisa kok walaupun mungkin kan aku udah bilang nih ke teman-teman kalau aku nggak bisa bahasa Inggris ya, maksudnya kayak bahasa Inggrisku itu nggak bisa selancar orang yang langsung tak bahasa Inggris gitu, nggak, jadi kayak terbata-bata. Kamu bisa kok. Jadi karena hal itu ya, karena ada support dari teman-temanku terutama dari teman seangkatanku itu kayak membuat aku lebih percaya diri. Kenapa sih kok orang lain aja percaya kalau aku itu bisa, kenapa kok aku sendiri kok nggak percaya gitu. Jadi ya gara-gara itu sendiri sih kayak aku memberanikan diri gitu ikut kayak Duta MIPA. Jadi ya terus kayak selagi kan aku udah dipercaya nih sama teman-temanku, jadi aku usahakan melakukan hal yang terbaik, yaitu awalnya juga karena adanya support dari teman-teman seangkatan yang bilang kalau aku itu pasti bisa gitu. Mungkin kalau dari Kak Rahayu atau dari Kak Haidir mungkin ada bisa pengalaman nggak sih Kak? Mungkin kayak support system di lingkungan dari Kak Rahayu atau Kak Haidir, mungkin ada juga yang temennya agak toksik gitu, maksudnya bisa saling sharing gitu, gimana sih bentuk-bentuk support system dari circle-circle di FMIPA, dan juga kayak kadang kan pasti ada ya teman-teman kita itu kayak yang nggak suka dengan kita atau kayak jatuhnya kayak ke toxic gitu, itu mungkin bisa diceritain gimana? Mungkin dari aku sendiri ya, support systemnya sendiri ini kalau aku sendiri alhamdulillah kalau di keluarga aku sendiri itu mensupport aku. Mungkin bukan dari kayak hal yang lain, tapi dari hal yang kecil seperti aku insecure sama mungkin berat badan kayak. Mungkin dari keluarga aku sendiri kayak aku sendiri ini karena emang insecure sama berat badan atau apa gitu, keluarga aku juga support, ya udah kamu lari-lari, kamu diet kayak gitu. Udah kayak hal kecil tersebut kayak udah nyemangatin kayak gitu, udah bikin aku senang sebenarnya. Nah terus kalau dari support system dari teman, kalau teman menurutku kalau dari aku sendiri kurang ya, soalnya temanku sendiri kayak ya udah sih kamu itu nggak usah mikirin orang lain kayak gitu. Tapi aku sebenarnya juga mikir dari kayak aku kan insecure terhadap kayak gendut gitu ya. Kalau misal aku emang nggak mau berubah, gendut ini bukan hal yang baik, jadi kayak nggak perlu dibanggain dari gendut ini ya. Jadi aku mikir juga karena emang dari situ kayak temanku bilang pede aja biar aku gendut ya. Tapi aku sendiri mikir nggak bakal sih, soalnya gendut ini bukan gendut ini kalau misal dibiarkan terus menerus juga bikin penyakit kayak gitu. Jadi aku sendiri kayak mikir gitu, akhirnya ya wes sampai sekarang aku olahraga kayak gitu. Itu sih kalau dari aku sendiri. Mungkin yuk gimana yuk? Ya, kalau aku ya terkait support system, dari aku terkait support system, tentu apalagi zaman-zaman online gini kan, pastinya mental health-nya juga menurun, semangat belajarnya menurun gitu. Jadi satu-satunya semangat itu teman lah. Sumama kita nggak paham apa kata dosen, sumama kita nggak paham gitu terkait materi dosen gitu, ya tempat bergantungnya kita ya teman, minta belajar teman. Jadi kayak misalkan ada teman
yang pintar gitu. Bukannya iri atau gimana, tapi insecure pastilah. Tapi dengan insecure itu kita coba mendekati dia, tanya-tanya untuk biar bisa juga gitu. Kalau dari aku gitu. Mungkin ada dikit ya. Mungkin dari yang disebutkan Rahayu tadi ya, mengenai lebih sama temen kayak mungkin dalam hal pelajaran kayak gitu. Nah, mungkin ada juga sih kayak misal dalam hal ini mungkin ada orang yang sudah berpotensi dalam bidang pelajaran. Nah, orang itu kayak terlalu pede dengan bidangnya itu. Misal terlalu pede dengan bidang pelajaran, maka dia kayak ikut lomba PKM, ikut kampus mengajar dan lain-lain. Nah, dengan meningkatkan potensi tersebut, orang itu sampai lupa dengan kesehatannya sendiri. Nah, istilahnya orang itu kayak terlalu fokus sama untuk mencapai tujuannya, tapi sampai melupakan hal yang lain yang lebih penting dari hal tersebut. Nah, ini kalau misal menanggapi hal tersebut ya Kak, menurut Kak Alvin sendiri, terlalu kayak percaya diri mungkin ya, terlalu percaya diri seperti itu kayak gimana? Menurut Kak Renata atau mungkin Kak Alvin? Ya, jadi untuk menanggapi perihal tentang kayak terlalu percaya diri atau overconfident ya, aslinya sama sih kayak yang tadi masalah insecurity itu, ada kalanya kita perlu nih ada sifat untuk dari overconfident, ada kalanya kalau terus-terusan nih kita overconfident juga nggak baik. Contohnya kalau seandainya kita overconfident kayak keseringan gitu, jadi itu ada nanti kita waktu biasanya kalau orang yang overconfident itu ketika kita memberikan suatu saran tentang apapun nih, mulai dari perilaku nyata dan lain sebagainya, itu pasti dia akan nggak mau nerima. Ngapain sih aku kamu kritik aku loh, wis perfect gitu loh, apa yang aku lakukan udah sempurna, ngapain kamu kritik? Padahal itu menurut dia sendiri, padahal kan kita kan juga bermasyarakat, maksudnya makhluk sosial ya, jadi kayak itu penting gitu loh kita menerima kritik dari orang lain. Sedangkan yang orang overconfident sendiri itu biasanya itu kayak nggak mau dia menerima kritik dari orang lain, karena dia merasa dirinya itu udah paling hebat. Ngapain aku menerima kritik dari orang yang masih di bawahku, kasarannya gitu. Jadi kalau ujung-ujungnya kayak gitu, nanti terus overconfident, nggak mau dikritik, terus itu biasanya nanti juga orangnya itu kayak sombong gitu. Jadi terlihatnya dia lebih sombong karena dia terlalu overconfident, padahal ketika dia tidak mau menerima kritik dari orang lain dan sombong sendiri itu kan ujung-ujungnya nanti orang jadi males ya temenan sama dia. Soalnya kalau aku sendiri sih maksudnya temenan sama orang yang sombong atau ya terutama orang sombong kayak males gitu, tapi bukan berarti aku kayak nggak mau temenan sama dia, tapi kayak ada sedikit kayak ya Allah kok bisa sih orang sombong gitu, padahal di atas langit kan masih ada langit gitu kan. Jadi kalau orang yang overconfident sendiri sama sih kayak yang overthinking, ada kalanya kita perlu overconfident, ada kalanya kita nggak boleh berlebihan terlalu percaya diri seperti itu. Mungkin dari Kak Renata sendiri. Oke, bener banget sih katanya Kak Alvin gitu. Nggak baik juga buat kita tuh terlalu overconfidence, terlalu percaya diri juga kita nggak baik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu percaya diri, itu kan orang-orang terlalu cenderung buat mandang kita itu kayak kok anak ini gini banget ya, kok anak ini sombong banget sih gitu. Jadi terlalu overthinking, terlalu overconfidence itu juga nggak terlalu baik sih. Kita percaya diri ya boleh, cuman ya tahu batasannya kayak gitu. Kalau misalnya kita udah terlalu percaya diri nih, itu otomatis teman-teman itu juga banyak yang ilfeel gitu, banyak yang ya mungkin tanpa kita sadari juga banyak yang ngejauh dari diri kita gitu. Dan pada prinsipnya kalau misalnya kamu ini pingin dihargain sama orang lain, kamu tuh juga harus bisa ngehargain orang lain gitu loh. Jadi percaya diri sih boleh gitu, cuman kalau segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak terlalu baik seperti itu. Jadi ya benar kata Kak Alvin itu tadi, kita perlu ingat juga kayak
ya di atasnya kita tuh masih banyak gitu, yang lebih perfect dari kita tuh banyak, lebih baik dari kita, lebih bagus dari kita tuh banyak gitu. Jadi kita ya percaya diri ya hanya sebatasnya aja, sewajarnya aja, kayak gitu sih menurut aku. Kalau misalnya kalian nggak pingin nggak pingin buat diri kalian itu nggak dihargain sama orang lain, ya silakan aja buat overconfidence gitu. Tapi ya orang-orang dampaknya ya bakal nggak respect sama kalian kayak gitu sih. Jadi ya intinya percaya diri ya sewajarnya saja, jangan berlebihan kayak gitu sih menurut aku. Oh ya, kalau mau tanya nih buat Kak Rahayu, menurut Kak Rahayu sendiri gimana sih kayak waktu ngenanggepin orang di sekitar Kak Rahayu, apalagi kayak ada salah satu teman Kak Rahayu yang mungkin dia kayak terlalu kayak overconfident, itu maksudnya Kak Rahayu itu gimana sih kalau nanggepin ada teman seperti itu? Mungkin responku bakalan sama ya, kayak Kak Alvin sama Kak Renata. Dengan dia memiliki sifat kayak gitu, bukan berarti aku nggak mau temenan, tapi kayak ya apa sih, batin aja mungkin ya, kayak kok orang ini gini banget ya, mungkin hanya itu sih gitu. Terus terkait ini ya, balik ke faktor-faktor insecurity gitu. Sebagian besar tentunya tergantung dengan mindset kita, bagaimana kita menanggapi sesuatu gitu. Nah, menurut kalian, kalau misalkan ada ya omongan-omongan orang yang membuat kita insecure, kira-kira yang kalian akan lakukan itu, kalian akan merubah mindset kalian agar tetap positif, atau mengontrol orang lain untuk tidak membuat kalian insecure? Mungkin dari Kak Alvin dulu. Kalau aku sendiri sih pernah ya kejadian dulu waktu MKU kalau nggak salah. Jadi ada orang yang kayak buat aku insecure pada kemampuan bahasa Inggrisku gitu. Jadi kayak tanggapanku ya, maksudnya aku itu kalau tipikal orang kalau yang dihina tapi nggak mau gitu, nggak nerima, tapi aku nggak hina balik. Jadi aku biasanya kalau ada orang kayak gitu, tunggu aja ya pembalasanku. Jadi aku akan buktikan nih, aku bisa bahasa Inggris, aku bisa kamu ngejek aku nggak bisa bahasa Inggris, aku buktikan ya aku bisa kok berprestasi walaupun nggak di bidang bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kalau ada orang yang kayak membuat aku insecure gitu atau menyinyir dan lain sebagainya, itu jadi aku buat itu sebagai kayak stimulan gitu, kayak suntikan biar aku terus kayak aku harus bisa, aku harus buktiin nih bahwa aku itu bisa, nggak apa yang kamu hina ke aku gitu sih. Kalau aku gitu, kalau ada orang yang buat insecure gitu. Mungkin kalau dari Kak Renata gimana? Kalau dari aku sih ya, kalau yang tadi Kak Ayu bilang, lebih pilih buat kita tuh ngontrol mindset kita atau ngontrol orang lain gitu ya. Secara kalau misalnya kita mau kontrol orang lain, itu pun nggak bisa ya, kita nggak bisa ngontrol orang lain gitu. Jadi gimana caranya kita harus malah bisa kontrol diri kita kayak gitu. Kalau misalnya kita kayak dinyinyirin nih sama orang lain, kalau aku sih tipenya yang cuek-cuek aja ya gitu, cuek-cuek aja, ya udah nggak aku dengerin gitu. Tapi di balik kecuekan aku itu tuh aku juga kadang, wah ini orang kok gini banget sih ya sama aku gitu. Padahal ya kadang kenal juga enggak, walaupun kenal ya kok gini-gini banget sama aku gitu loh. Jadi ya udah biarin aja gitu. Tapi kadang di balik biarin itu ya aku harus bisa ngebuktiin kayak, wah ntar aku nyusul kamu ya, ntar kalau misalnya aku lebih baik dari kamu, wah kamu baru sadar sendiri gitu. Aku sih tipe yang kayak gitu, ya udah cuek aja gitu. Kalau misalnya masalah omongan orang lain apa ya, kita cuma bisa terima, dengerin aja gitu. Kontrol orang lain nggak bisa, tapi kita harus bisa lebih kontrol mindset kita sama emosi kita gitu. Jadi
Kalau misalnya kita insecure karena perkataannya orang, ya udah nggak usah didengerin kayak gitu. Ya kita bangkit, ya apa caranya bangkit dari omongan orang-orang itu, ya kita harus balik lagi sama diri kita sendiri, harus berusaha, harus bisa nunjukin juga ya apa caranya kita itu mencapai tujuan yang sama walaupun dengan usaha yang berbeda, kayak gitu sih menurut aku. Ya udah cuekin aja, nggak usah dengerin, lupain gitu. Tapi ya kita tetap di samping itu ya tetap harus berusaha gitu, semampu kita gitu, senyaman kita, usahanya kayak gimana. Seperti itu sih kalau kata aku. Ya benar banget. Menurutku juga kita nggak bisa ngontrol orang lain gitu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita, gimana caranya kita menghadapi orang ini seperti apa gitu. Terus sebagai duta MIPA nih, kalian sebagai duta MIPA, role of modelnya MIPA. Tentunya kalau kalian punya insecure, tentunya kalian nggak menunjukkan itu kan. Nah, gimana nih tips and trick agar nggak insecure mungkin ya, dari Kak Renata dulu. Oke, kalau dari aku sih tips biar nggak insecure itu gimana ya? Pertama, jadi dirimu sendiri, jadi dirimu yang apa adanya, nggak usah sok-sok ngikutin orang lain, kayak gitu. Ya, pertama jadi diri sendiri. Yang kedua, kamu harus bisa keluar dari zona nyamanmu, kayak gitu. Kamu nggak boleh nih stuck di tempatmu aja gitu. Kamu tuh harus bisa bangkit, harus bisa berdiri. Ya apa kamu mau berkembang, ya apa kamu mau menjadi orang yang lebih maju. Kalau misalnya kamu tuh diem di situ karena keinsecuranmu, kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya yang ketiga itu, kalau misalnya kamu itu tetap diem aja di pertemananmu yang kayak nggak ngedukung kamu, itu kamu ya apa caranya harus bisa keluar, cari circle baru, cari cari lingkungan baru, di mana lingkunganmu itu nanti bukan kita memaksa atau kita berekspektasi orang lain itu bakal mendukung kita gitu, tapi kan seenggaknya kita berusaha buat cari pertemanan yang saling support kayak gitu. Jadi ya, terus yang keempat juga ini, kalau misalnya kamu insecure, itu kamu harus bisa tanya ke diri kamu sendiri, balik lagi ke diri kamu sendiri. Kamu tuh sebenarnya tuh insecure itu di sisi mana sih gitu. Kamu harus bisa cari tahu ke diri kamu sendiri. Nah, kalau misalnya kamu udah nemu keinsecuranmu, nah di situ itu kamu harus bisa ngelatih diri kamu. Gimana caranya biar kamu itu nggak insecure, gimana caranya kamu nggak takut salah lagi, gimana caranya kamu nggak pengen dipandang sebelah mata sama orang lain gitu. Caranya ya dengan berlatih itu gitu. Ya balik lagi apa yang aku bilang di awal, apa sih salahnya berlatih? Padahal berlatih itu tempatnya kita salah, kayak gitu sih. Jadi menurutku poin tips and trick itu ada 4 tadi itu kalau kata aku sih. Kalau dari Kak Alvin sendiri gimana? Kalau tips dan trik dari aku sendiri sih untuk ngelawan insecure ya. Jadi biasanya kalau aku pertama itu kayak aku jangan posisikan diriku untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain. Kan kadang ada kalanya orang kayak kamu harus gini gitu. Nah itu ujung-ujungnya nanti buat insecure diri kita sendiri. Jadi usahakan itu kita itu kalau sesuatu atau kesuksesan seseorang itu pasti ada masanya. Mungkin orang lain itu kesuksesannya lebih cepat didapatnya. Mungkin kita sendiri butuh waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan kesuksesan kita diri kita sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mengubah mindset kita sendiri kayak tadi awal. Jadi usahakan itu insecure yang kita dapat itu dijadikan batu loncatan kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya itu yang ketiga usahakan itu jangan terlalu fokus. Jadi kalau aku sekarang ini jangan terlalu fokus pada pencapaian seseorang. Jadi
usahakan kita fokus pada diri kita sendiri. Kita lebih fokus ngapain sih buang-buang waktu untuk menginsecurekan kelebihan orang lain. Mendingan kita lebih fokus untuk mengembangkan diri kita sendiri, bisa lewat kayak pelatihan dan lain sebagainya, daripada kita meratapi di pojokan kamar lihat orang-orang sukses. Mendingan kita lebih baik memperbaiki diri kita sendiri, walaupun itu mungkin dari hal-hal yang kecil, mungkin bisa lihat tutorial dari YouTube dan lain sebagainya. Kan ilmu sendiri kan bisa kita dapatkan dari mana aja nih, nggak harus di perkuliahan dan lain sebagainya. Jadi gitu sih kalau dari aku untuk ngelawan insecure, ada 3 poin tadi. Mungkin ini kita udah berbincang-bincang ya selama kurang lebih 45 menit. Nah, mungkin aku mau bacain kesimpulan dibicarakan tadi ya. Dari bahasan yang telah dilakukan kali ini, tentunya semua orang pernah insecure. Mungkin bisa insecure dari teman, atau mungkin dari public figure, atau mungkin dari keluarga kita sendiri. Nah, insecure sendiri ini diartikan bahwa diri kita sendiri ini masih belum mengenal potensi diri dan lebih memandang potensi dari orang lain. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi insecure. Ada dari diri kita sendiri, dari mindset kita, dan juga dari lingkungan. Nah, seseorang perlu berpikir cerdas untuk merubahnya menjadi lebih baik. Insecure sendiri memiliki sisi negatif dan memiliki sisi positifnya juga. Seseorang juga perlu mengubah insecure itu untuk menjadi lebih baik dan menjadi motivasinya untuk berubah dan menjadi lebih baik. Nah, dari pernyataan Kak Alvin tadi juga disampaikan bahwa seseorang itu perlu tahu kapan dia insecure dan juga kapan dia harus confident atau mungkin percaya diri, supaya kita pun juga lebih meningkatkan diri kita sendiri tanpa perlu menghilangkan dari diri kita masing-masing. Nah, mungkin ada kata-kata bijak nih dari Joy Bell. Jangan takut untuk menjadi berbeda, takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya. Mungkin itu aja sih dari kita. Terima kasih kepada Kak Renata sama Kak Alvin Ghazali sudah repot-repot hadir di podcast kali ini. Oh ya, podcastnya nanti bakalan ditampilin di YouTube BEM-F MIPA UNED dan juga Spotify dari BEM-F MIPA. Mungkin itu saja. Terima kasih dari Kak Alvin, terima kasih Kak Renata sudah repot-repot hadir di acara podcast kali ini. Mungkin kita tutup podcastnya. Semoga saran-saran, tips dan trik dari Kak Alvin maupun Kak Renata bisa buat pembelajaran buat kita semua agar bisa enggak insecure gitu. Mungkin itu saja dari kami, dari Haidi Kuncoro dan Rahayu Widianingsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.